Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang satu jauh sekali ya, kecil suaranya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. Rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratin kiram para alim ulama, ustaz wal ustazah, wabil khusus kepada Ustaz Novianto. Yang selalu kita nantikan ilmu beserta barokah doanya. Rahimakumullah. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Ustadz Misbahus Sudur selaku pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang senantiasa kita nantikan bimbingan serta nasihatnya. Rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witi Ari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya Kabinet Betri yang senantiasa kami banggakan dalam perjuangannya mensyiarkan dan menegakkan ajaran agama Islam di negeri Formosa ini. Semoga senantiasa mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah dari Mawarwangi sampai Tulip Mania yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir ataupun yang belum hadir. Semoga kita semua senantiasa dapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman serta Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di aulanya Majelis Ta'lim Iwamid on Air dalam acara ngaji bersama. Sebagai wujud syukur kita, mari bersama kita mengucap syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Sebelumnya, saya ingin menyapa kepada seluruh jamaah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baik. Semoga ibu dan keluarga. Amin. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan kultum dengan tema keutamaan silaturahmi, di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi
khususnya dan umumnya kepada seluruh jemaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, silah yang berarti hubungan dan rohim yang berarti kasih sayang. Dalam konteks Islam, silaturahmi mengacu pada menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan sesama manusia, terutama dalam keluarga dan kerabat. Islam sangat menekankan pentingnya silaturahmi baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Silaturahmi adalah mempererat tali persahabatan yang sering dilakukan terutama bagi umat Islam saat sedang melaksanakan hari raya seperti hari raya Idul Adha ini. Silaturahmi adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Dengan begitu, ternyata banyak keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan. Silaturahmi menurut syariah juga merupakan praktik utama karena dapat membantu menghubungkan berbagai hal yang telah terputus. Hal ini sebagai dalam salah satu hadis laisal wasilu bil mukafi awalakinnal wasilal ladzi idza quti'at rahimuhu wa sallaha. Bukanlah bersilaturahmi orang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang putus. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat silaturahmi menurut Islam yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin silaturahmi adalah cara yang memenuhi perintah Allah. Dalam hadis disebutkan Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim wa faqalat maqamul aidhi bika minal qati'ati qala na'am ama tu'mina an asilla man walak wa qata'a man qata'aki qalat bala qala fadhaki lak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Silaturahmi menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan memaafkan kesalahan. Orang yang memutus silaturahmi dianggap perusak dan tidak masuk surga, sebagaimana hadis la yadkhulul jannata qati'. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang menjauhkan dari neraka, yang sebagaimana hadis menyebutkan ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasir rahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menjadi makhluk yang mulia. Menjalin silaturahmi menjadikan seseorang dicintai oleh Allah dan anggap memiliki akhlak mulia, sebagaimana hadis menyebutkan ala adullukum ala aqdalil akhlaqi fid dunya wal akhirati ta'fu amman zalamaka wa tusillu man qata'aka wa ta'fi man ma'ak. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi. Yang kelima, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki, sebagaimana hadis menyebutkan man ahabbu ayyuma samalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapatkan rahmat
Allah memberikan rahmat kepada orang yang menyambung silaturahmi dan memutus rahmat bagi yang memutusnya. Sebagaimana hadis menyebutkan, Ar-Rahim mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'atullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh, masuk surga. Silaturahmi merupakan salah satu amalan yang membawa pahala besar, termasuk surga, sebagaimana hadis menyebutkan, Ya ayyuhan nasu anqashus salama wa at'imus ta'ama wasilul arham wa sallu bil laili wan nahasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, menghibur kerabat. Silaturahmi dapat menghibur dan membantu kerabat yang membutuhkan. Yang kesembilan, menggugurkan dosa. Berjabat tangan saat bersilaturahmi dapat mengampuni dosa sebelum berpisah, sebagaimana hadis menyebutkan, Idzal qatal muslimani qatasafaha huttat anhuma dhunubuhuma kama tahuttu syajaratu waraqaha. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang ke-10, memperluas ilmu dan hikmah hidup. Silaturahmi memperluas wawasan dan ilmu melalui interaksi dengan orang lain. Manfaat silaturahmi untuk kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, mengurangi stres dan cemas. Silaturahmi mengurangi stres dan kecemasan dengan berbagai cerita dan membangun ketahanan mental, membantu menjaga kesehatan mental dan anggota keluarga. 2. Meningkatkan daya ingat dan mencegah demensia. Sosialisasi ini membantu menjaga daya ingat dan mencegah demensial melalui interaksi sosial yang aktif. Yang ketiga, meningkatkan imun tubuh dan memperpanjang usia. Silaturahmi meningkatkan sistem imun tubuh dan memperpanjang umur dengan memicu hormon kebahagiaan atau disebut dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Yang keempat, membantu memecahkan masalah. Interaksi sosial dapat memberikan ide baru atau dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan peluang bisnis. Yang kelima, menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Silaturahmi ini juga menjaga kesehatan mental melalui interaksi fisik dan emosional yang positif. Keutamaan dan perintah silaturahmi. Yang pertama, menjadi alasan manusia bisa masuk surga. Ya Allah, hadis menyebutkannya, Ya ayyuhan nasu aqsus salam wa ta'imut ta'a wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannati bisalam. Hadis riwayat Ibnu Majah Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Yang kedua, Allah memerintahkan silaturahmi dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakh. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 41, Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menunjukkan kasih sayang antar sesama manusia. Yang keempat, surah Muhammad
ayat 22 dan sampai 23. Fahal asai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عصيتم إن توليتم أن تقصدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memutuskan silaturahmi adalah perbuatan yang sangat buruk dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Praktis silaturahmi dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, mengadakan pertemuan keluarga secara rutin. Mengadakan pertemuan keluarga secara rutin ini seperti makan malam bersama atau kumpul keluarga di akhir pekan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Pertemuan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk saling berbagi cerita, masalah, dan kebahagiaan. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis. Selalu berbicara dengan sopan dan penuh kasih sayang, serta mendengarkan dan penuh perhatian adalah cara untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dicintai. Yang ketiga, mendukung dan membantu satu sama lain. Anggota keluarga yang harus saling mendukung dan membantu baik dalam keadaan suka maupun duka. Ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, bantuan dan dukungan dari keluarga sangat berarti dan sangat dibutuhkan dan dapat menguatkan ikatan keluarga. Yang keempat, memaafkan dan melupakan kesalahan. Tidak ada keluarga yang sempurna dan setiap orang bisa berbuat salah. Memaafkan kesalahan dan melupakan dendam adalah cara yang efektif dan menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Praktik silaturahmi dalam masyarakat. Yang pertama, berteman dengan tetangga. Berteman dan menjalin hubungan baik dengan tetangga adalah langkah pertama dalam menjaga silaturahmi di lingkungan sekitar. Apa mengunjungi dan membantu tetangga dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial, mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, dan acara kemasyarakatan lainnya adalah cara untuk mempererat hubungan dengan sesama warga. Aktivitas ini juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di masyarakat. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara. Ketika orang lain berbicara adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita peduli, mendengarkan dengan empati, dapat mempererat hubungan dan menghilangkan perasaan kesepian atau keterasingan yang mungkin dirasakan oleh orang lain ataupun kita sendiri. Keempat, membantu mereka yang membutuhkan. Membantu orang lain, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan, adalah bentuk nyata dan silaturahmi. Bantuan bisa berupa materi, tenaga, atau hanya sekedar memberikan dukungan moral. Tindakan ini dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Demikianlah kesimpulan silaturahmi memiliki peran penting dalam kehidupan, baik dalam konteks agama maupun kesehatan. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah dan berbagai kebaikan dalam hidup. Praktik silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Meskipun ada tantangan, dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, silaturahmi dapat dijaga dan dipelihara. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang dan berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga silaturahmi adalah bagian dari ibadah yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW serta nasihat para sahabat dan ulama
akan membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan baik dengan sesama. Dengan terus berusaha menjaga mempererat silaturahmi, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Untuk menerapkan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa langkah dan tipsnya praktis yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengadakan kumpul keluarga rutin, mengatur pertemuan keluarga secara rutin, misalnya setiap minggu atau bulan, untuk saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, menggunakan media sosial, video call, dan pesan instan, dan tetap terhubung dengan keluarga dan teman yang jauh. Salah satunya kita bertolabil ilmi di Majelis Ta'lim Ilamit on Air. Yang ketiga, membangun kebiasaan menyapa tetangga, menyapa dan berinteraksi dengan tetangga secara teratur untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis di lingkungan sekitar. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, seperti kerja bakti, pengajian, dan acara kemasyarakatan lainnya. 5. Menjadi pendengar yang baik, mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan empati, serta memberikan dukungan moral saat mereka membutuhkannya. Yang keenam, saling membantu dan mendukung, menawarkan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, baik dalam hal materi, tenaga, maupun dukungan emosional. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menjaga silaturahmi dan memperkuat hubungan dengan sesama, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kultum yang saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari membaik bersama dan selalu bermusahabah diri. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila dalam penyampaian saya ada kekurangannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon maghfirahnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dan kepada ibu, bapak, ibu, bapak jamaah semuanya, mohon maaf dan batin, nggih. Sami-sami. Sami-sami, Bu. Ya Allah, moodnya jauh. Jauh sekali. Nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan selanjutnya mic-nya saya serahkan kembali kepada Ibu pembawa acara yang cantik dan soleha. Semoga, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rini Az-Zahra yang telah menyampaikan kultum malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya adalah kajian inti dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Novianto Rengurat. Apa beliau sudah hadir? Sampun, monggo. Kita mengaturkan salam. Beliau Al-Ustadz Tri Novianto Rengurat. Monggo jamaah, kita haturkan salam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz. Terlebih dahulu, mari jamaah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi. kepada beliau Al-Ustadz Rinovianto Murat dengan segala hormat kami haturkan. Semoga Ustadz. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada kesempatan di malam hari yang penuh keberkahan ini, kita insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hidup ya, untuk bisa bernafas. Karena kalau nggak hidup, nggak bernafas, ibu-ibu mungkin udah tempatnya nggak di sini. Kita nggak di sini ya, maka ini harus kita syukuri. Nah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita ada keluarga, Allah masih memberikan kepada kita terutama sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang harus kita pupuk, yang harus kita rawat, yang terus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan pada diri kita. Zadathum imanan ma'a imanihim. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat semua kah di Taiwan? Alhamdulillah. Ustaz, hujan terus. Hujan terus ya, lagi musimnya mau berubah ya. Dari musim gugur jadi musim dingin ya Ibu ya. Karena perubahan menuju perubahan. Ya, apalagi
lagi typhoon ada ini juga. Ya, kayaknya typhoonnya tapi di Hong Kong ya kayaknya ya. Sekarang lagi typhoon, Ustadz. Iya, lagi typhoon. Ini saya juga lihatnya di Winditi ini lagi typhoon. Ya, tapi puncaknya lagi di Hong Kong ini kenanya. Tapi kuat juga ini sepertinya, terutama yang daerah barat ya, daerah barat. Terutama yang di Taipei, Taichung ini hati-hati ya. Mungkin agak slow di Kaohsiung ya. Tuh. Tapi Hujan pusatnya deras terus, Ustadz. iya. Kelihatan ini di Winditi ya, di aplikasi. Saya sering ngecek Taiwan gimana kabarnya ini. Ya, ngecek cuacanya aja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan talabul ilmi kita malam hari ini sambil menikmati udara dingin, udara hujan ya karena typhoon, dengan mengkaji terkait dengan tema yaitu adalah keutamaan silaturahim ya, atau keutamaan silaturahmi ya, sama sebetulnya ya. Jadi kita mencoba untuk mentadaburi ya satu amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu silaturahmi ya. Silaturahim itu bukan cuman sekedar tradisi berkunjung ya Bapak Ibu ya, bukan ya, tapi itu adalah ibadah yang punya kedudukan tinggi, yang punya keutamaan yang besar. Kadang mohon maaf, tradisi itu kemudian dikarenakan ada handphone ya, sudah ada video call, kadang tergantikan dengan silaturahim itu dengan hanya sekedar nelpon gitu. Sebetulnya bagusnya memang kunjung ya, walaupun memang menanyakan kabar itu penting, tapi alangkah lebih baik juga berkunjung. Baiklah, kita akan sedikit belajar apa itu silaturahmi atau silaturahim ya. Tuh. Kalau secara lughah, secara bahasa namanya silaturahmi atau silaturahim. Sama sebetulnya ya. Dia dari kata silah sama rahmi ya, atau silah rahim ya. Rahim itu dari mana? Ar-rahim. Rahim itu ya rahim ya, sesuatu yang ada dalam perut wanita ya. Tahu rahim? Rahim ya, saya nggak punya ya, saya kasih tahu, saya nggak punya rahim, tapi ibu-ibu punya rahim kan, rahim. Jadi akar kata silaturahim itu sebetulnya dari rahim ya. Rahim itu apa? Ya dari situlah muncul yang namanya persaudaraan ya kan, ada kekerabatan dari satu rahim, ada kakak, adik ya kan, sehingga kakak beradik itu dari satu rahim ya kan, begitu. Nah makanya disebut dengan silah itu menyambung, rahim itu ya rahim, kekerabatan atau kekeluargaan. Artinya maksudnya menyambung tali persaudaraan berdasarkan ikatan rahim, ikatan nasab sebetulnya ya. Ikatan nasab itu juga terjadi karena pernikahan ya. Bapak ibu menikah ya, kemudian misalnya paman menikah, nah itu ada kemudian tersambung ya. Jadi secara syar'i silaturahim itu artinya kita diminta untuk berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kedekatan hubungan kerabatan ya. Bagaimana cara ngebantunya? Ya bantunya bisa misalnya menanyakan kabar, sekedar menanyakan kabar, atau bahkan mungkin kunjungan dengan senyuman, atau bahkan bisa membantu dengan materi
Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya banyak sekali kalau kita mau mempelajari, mengkajinya dalam malam hari ini, ya, dalil-dalil bagaimana kekuatan atau keutamaan silaturahim itu. Tadi bahkan saya menyebut satu ayat dalam muqaddimah jalasah saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika diperintahkan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya, di dalam surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat yang pertama, ya. Tadi saya sebut ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan namanya, ya, ladzi tasaaluna bihi wal arham, dan juga kamu meminta saling memelihara hubungan wal arham, ya, hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqibah, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang mana perintah takwa, ya, perintah takwa diperintahkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, itu adalah perintah yang sangat tegas, tapi dengan turunannya itu adalah alladzi tasaaluna, yaitu yang dengan menggunakan namanya, ya, tasaaluna bih, kamu menggunakan nama Allah, ya, kamu saling menolong, saling membantu, wal arham, dan saling menjaga hubungan. Ya. Itu artinya Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk ketakwaan kita dijalankan dengan adanya tolong menolong dan juga memperhatikan saudara-saudara kita. Dalam bentuk kita bertaat, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang enggan, ya, orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknat sama Allah. Ya. Dalam surat Muhammad itu ada, ya. Allah, nah ini dia. Nah, dalam surat Muhammad, ya, surat ke-47, Allah Subhanahu wa taala katakan, bismillahirrahmanirrahim, wal asaitum in tawalitum wa an tasfiqu fil ard wa taqtu'u azhamakum ulaika alladziina lanahumullah wa asmahuhum wa aghma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi salah satu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala memutuskan silaturahim. Ya. Apalagi mutusin silaturahim dengan orang tua. Kan banyak, ya, kejadian kalau baca-baca di internet atau seliweran, mungkin kalau baca bapak ibu-ibu, ya, di Instagram, ya, itu anak sama orang tua yang berkasus. Mungkin karena warisan, mungkin karena biasa sih karena warisan, ya. Ya. Makanya
saya tekankan sekali ya kepada semuanya jamaah di sini ya. Kita itu tolonglah jangan hati-hati kalau sama berucap dengan orang tua ya. Itu harus hati-hati ya. Jangan sampai perkataan kita itu kemudian menyakiti perasaan orang tua kita. Itu bisa bahaya sekali. Lebih baik kita yang minta maaf. Lebih baik kita yang ngalah. Ya. Ya, orang tua kan manusia juga ya Bapak Ibu ya. Orang tua juga manusia. Artinya ketika orang tua juga manusia, ya orang tua juga bisa salah. Tapi kalau posisinya kita sebagai seorang anak, tolong benar ya. Sekalipun kita itu ngerasa benar, orang tua salah, kita sebagai anak yang harus tahu diri sebetulnya. Ya. Jangan sampai orang tua marah, jangan sampai orang tua itu kesal, bahagiakan, apalagi umurnya semakin tua. Ya, ya kita yang harus terpaksa mengalah. Jangan sampai banyak terjadi kasus seperti tadi. Ya. Hubungan silaturahim putus atau anak memperkarakan orang tua memperkarakan anak. Ada itu. Ya, di tempat saya juga ada. Bahkan kasusnya ini orang kaya. Ya, orang kaya anggota DPR ya. Tapi berkasus antara anak sama bapaknya. Punya universitas bahkan ya. Jadi rektor universitas tapi ya berkasus sama bapaknya. Ya. Anak memperkarakan orang tua memperkarakan anak. Ya. Itu sekaya apapun, mau semegah apapun rumah, itu hidup udah nggak nyaman rasanya. Ya. Jadi mohon sekali ya, Bapak Ibu sekalian, selemah apapun orang tua kita, ya mungkin sudah semakin melemah, ya bahkan mungkin sudah masuk ke dalam fase, mohon maaf, kalau ngomong itu misalnya, apa ya Bu ya, ibu-ibu yang biasa ngurus amah akong, apa namanya itu, kalau orang tua udah pikun ya, ada nggak di sini yang ngurus amah? Oh ini, udah Menguji Pak Ustadz, menguji kesabaran. menguji kesabaran ya kayak gitu. Ya, sangat Selalu diuji kesabaran. Semua ngurus sama akong. Iya. Enak itu ada sih memang beberapa TKW itu yang enak kerjaannya. Maksudnya gini, ada ya beberapa ya Bu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu gitu ini dapat amah akongnya masih bisa ngapa-ngapain sendiri, dia cuma kerjanya cuma nemenin aja. Ada yang kayak gitu. Ya. Kalau yang dapat yang kayak gitu kayaknya enak itu, nggak usah itu cuma jadi teman bicara. Tergantung apa? Itu sebagai menjaga aja sih menurut saya Pak Ustadz, menjaga si anaknya kan sibuk kerja supaya ada yang gimana ada masalah atau problem itu kan cepat-cepat ada orang kerja dikonfirmasi ke anaknya mungkin. Ya, ada yang kayak gitu ya, ada artinya nggak terlalu capek-capek. Nah, yang repot itu kalau udah pikun ya, ya itu ya harus sabar ya tadi ya, kata Ibu betul itu, ya harus sabar kita ngejaganya ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya balik kepada kita kajian ini, maka tadi kita mengkaji bagaimana keutamaan daripada silaturahim itu. Salah satu keutamaan silaturahim itu adalah dia asbab di mana diampuni dia dosa. Ya. Jadi kalau kita silaturahim dalam ketaatan ya, bukan silaturahim kemudian jadi lupa dengan ketaatan. Ada juga yang kayak gitu. Silaturahim jadi bikin lupa sholat. Ada kan? Ada. Ya, jadi nggak sholat.
Itu silaturahim yang nggak di atas ketaatan. Maksud saya ini adalah silaturahim yang berada di atas ketaatan, ya. Nah, kalau kita melakukan silaturahim dengan di atas ketaatan, maka itulah diampuninya dosa dan diluaskan rezeki kita, ya. Ada hadis begini, ya, Rasulullah Muhammad SAW katakan, ya, man sarahu ayyubsatu lahu fi rizqihi aw yansa'alahu fi asarihi fal yasirahimu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim berarti. Ya, jadi ini perkataan Nabi. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, mau nggak? Mau. Barang siapa yang mau, kan mau, tentu saja kita mau. Tapi Ustaz, bukannya umur itu sudah ditetapkan ajalnya? Betul, umur sudah ditetapkan ajalnya. Dia tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan maju sedikit pun. Tapi Rasulullah Muhammad SAW, makna daripada dipanjangkan umurnya ini, maknanya adalah ditambahkan keberkahan hidupnya. Ya, umurnya sama, tapi keberkahannya diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizkinya semakin ditambahkan lagi. Rizki itu bukan berarti harus dalam bentuk uang, ya. Ketaatan itu rizki, ya. Orang yang rajin ibadah itu rizki, ya. Jangan dipikir misalnya gini. Orang kalau enak tidur sampai lupa bangun untuk sholat subuh, itu jangan dibilang, oh enak ya kamu. Enggak, itu sebetulnya ujian itu. Ujian. Itu azab itu sebetulnya. Azab dalam berupa kenikmatan. Sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban. Ya kalau bangun sholat bagus. Tapi kalau enggak sholat, nah itu. Nauzubillah. Nah jadi, barang siapa, kata Nabi, yang pengen dipanjangkan, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Caranya bagaimana? Sambung silaturahim. Ya. Makanya ada orang yang sering keliling silaturahim. Ya harapannya itu. Ya. Jadi keliling itu bukan hanya sekedar, kan telepon bisa sebetulnya, kan? Telepon bisa. Tapi yang dimaksud silaturahim, sebetulnya bukan hanya sekedar nelpon, tapi juga berkunjung, ya. Apalagi kepada orang tua. Makanya satu budaya yang bagus di Indonesia ini ada namanya budaya mudik, ya. Walaupun sebetulnya mudik itu nggak harus di Idul Fitri, ya. Ya. Ini bedanya mudik di Indonesia sama mudik di Timur Tengah. Atau nggak bedanya apa? Kalau mudik di Indonesia bedanya sama mudik di Timur Tengah. Kalau mudik di Indonesia itu biasanya Ramadan akhir, ya, menjelang Lebaran. Kalau di Timur Tengah ada mudik juga, tapi dilaksanakan Idul Adha, ya. Tapi lebih seru di Indonesia, muslimnya banyak, ya, 250 juta. Ya, apalagi banyak yang mudik, Masya Allah itu. Nah itu bentuk silaturahim, ya. Ada yang bapak ibu pulang sebentar ke Indonesia, ya, sowan ke orang tua, itu silaturahim, ya, itu. Salah satu alasan yang menyebabkan saya dan keluarga itu pulang ke Indonesia, ya ini. Mungkin hidup di luar itu mungkin enak, ya, gajinya besar, penghasilannya besar, bahkan sudah ditawarin, Bapak jadi dosen ya, Ibu jadi dosen ya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan yang lain, ya, pertimbangan, terutama pertimbangan keluarga, pertimbangan orang tua, ya, yang selama ini mungkin yang kita maksud birrul walidain itu hanya ngirim uang, sebetulnya nggak cukup sebetulnya.
Ya, birrul walidain itu tidak hanya cukup dengan mengirimkan uang. Ya, ini tolong diperhatikan ya, Bapak Ibu ya. Birrul walidain itu bukan hanya sekedar ngirim uang. Tapi kalau bisa, memang benar-benar kita mengabdikan diri kepada orang tua. Nah, itu salah satu alasan kenapa pulang. Itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi keutamaan silaturahim yaitu adalah diperbanyak, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ya, fatifillah rahimakumullah. Ya, maka ketika kita silaturahim karena ketaatan, itu berarti kita tanda orang yang beriman, bahkan kata Nabi. Ya, silaturahim itu tanda keimanan sebetulnya, karena kita yakin dengan kata-kata Nabi. Ya, Rasulullah Muhammad SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasirahim." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, maka falyasulam rahim. Ya. Maka dia menyambung silaturahim. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, insyaallah, mari kita senantiasa ya, kita sapa orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama ya Bapak Ibu juga silaturahim bukan cuma keluarga juga ya, handai tolan ya, terutama kita menganggap majelis ini udah keluarga ya, itu bagian daripada ini ya, beramal untuk sama-sama kita menebarkan salam lah ya. Karena ada hadis, ya Yuhannas, wahai manusia, ya kan gitu ya. Aqsimu bisalam, ya, tebarkanlah salam, watimul to'am, ya, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, ya. Wasilamu rahimu, dan sambung silaturahim, ya. Dan shollu bil laili wan nasi biyam. Sholatlah ketika malam hari, ketika orang itu pada tidur, ya, naum ya, binam. Maka insya Allah tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, hikmah yang banyak sebetulnya terkandung dalam amalan ini, amalan mencoba untuk menyambung silaturahim dengan tadi apa yang saya sudah jelaskan ya. Ada dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, dalam surat Muhammad 47 ayat 22, ya, kemudian hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, yakinlah ini sebetulnya silaturahim ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ketika Allah katakan, ya, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, fattaqullaha, ya, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, itu artinya perintah Allah. Ya, perintah Allah langsung yang kaitannya dengan ketakwaan yang dihubungkan dengan silaturahim. Jadi itu bukan main-main perintah. Ya, apalagi kita diperintahkan ini tadi, barang siapa yang silaturahim, ya kan, barang siapa yang menyambung silaturahim, kata Rasul, ya, mansara'a, barang siapa yang ingin dilapangkan, ya, melapangkan rezekinya, ya, fi rizqihi, ya, di dalam rezekinya, kemudian ayun sa'alahu fi asarihi, kemudian dipanjangkan umurnya. Artinya kalau mungkin dia investasi sebetulnya ya, investasi dunia akhirat lah. Jadi
kalau kita silaturahim artinya kita itu bisa mendatangkan kelapangan rezeki, kan gitu. Kita juga dapat umur yang berkah, kan gitu. Itu investasi dunia akhirat sebetulnya. Ya. Dan ini adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bahkan diundang, ya, diundang barang siapa yang mau untuk menebarkan salam, yang ngasih makan, yang nyambung silaturahim, yang sholat malam, ya, maka tadkhulul jannah bisalam, masuklah surga dengan selamat. Masya Allah. Ya, oleh karena itu jamaah, marilah kita jadikan tadi apa yang dikaji pada malam hari ini, yaitu silaturahim. Ini jadikan ini jadi gaya hidup kita sebetulnya, ya. Jangan tunggu orang lainnya, Pak. Ya. Jangan tunggu. Kita kalau bisa duluan. Assalamualaikum. Ya. Jangan kokoh, biarlah dia nyapa duluan gitu. Jangan. Ya. Kita ini justru akan dipandang orang lain kalau kita ini justru yang memulai duluan dengan kebaikan. Kita yang duluan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk daripada menyambung silaturahim. Jangan nyimpan dendam, ya. Mau kita memaafkan kesalahan orang lain, ya. Apalagi hubungan keluarga, ya. Itu anugerah Allah yang harus kita jaga. Ya, kalau kita jaga silaturahim, kita tidak cuma mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah surganya kelak di akhirat. Allahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada waktu, Pak Ustaz. Monggo. Silakan. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, kula Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ini Anggreni Munawir Az-Zahra ingin bertanya Pak Ustaz dari kelompok Sakura Merdeka. Ini kayaknya kita masa lalu ini sama apa, ada kalau bisa dibilang orang yang mengajarkan saya, yang mengajak saya gitulah. Dulu kita satu majelis, nggak apa-apa cerita sedikit Pak. Iya. Dulu kita satu majelis sesama perempuan di situ, nggak ada laki-laki, ya lewat on-air gini lah. Iya. Seluruhnya semua apa perempuan di situ kita belajarnya dari Al-Quran. Dia kalau di situ saya pertama kali barunya bisa tahu seperti ini. Alhamdulillah ilmunya sampai sekarang masih saya gunakan. Tapi yang tidak bisa beliau terima adalah ketika kita lagi musyawarah bagaimana ini, kita kasih masukan, beliaunya nggak terima gitu. Akhirnya sifatnya nggak bisa lagi bersatu sama kita gitu. Akhirnya di situ sampai berhenti, nggak ada lagi komunikasi, silaturahmi pun nggak ada. Kita menjauh bukan karena kita nggak mau berteman, tapi saling menjaga hati. Karena di satu sisi nggak mau menerima masukan kita, namanya juga kita sama-sama belajar, saling kita menasihati. Kalau memang salah ya kita kasih masuk gini salah. Beliau nggak terima. Tapi beliaunya itu kadang-kadang ngasih nasihat sama kita gitu Pak Ustaz. Di saat kita lagi balik kasih nasihat ke beliaunya nggak terima gitu. Sampai di situ nggak ada lagi konfirmasi silaturahmi, saling menyapa.
Sekarang pun Facebook pun kita saling berteman tapi nggak menyapa, gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama Pak Ustadz. Bagaimana dapat menanggapinya? Yang kedua ini tentang masalah utang. Utang akhirnya merembes ke silaturahmi. Kita sudah membantu orang, insya Allah. Saya bukan mau pamer atau apa Pak Ustadz. Selama ini saya kerja 4-5 tahun 6 tahun ini insya Allah membantu sebisa saya mungkin. Karena di sana kondisi orang petani semua, namanya juga petani pasti butuh modal. Takutnya ambil bank, bunganya banyak, nggak bisa bayar di jaminan sertifikat rumah mungkin atau apa mungkin gitu. Saya nggak tanggung-tanggung Pak Ustadz, ada yang 5 juta, 10 juta itu satu kali utang. Itu pun utangnya 1 tahun 2 tahun. Kita mau tanya, tapi jawabannya itu nggak enak. Kok kamu kayak gini? Udah itu utang aja kayak gitu seperti itu. Lah, kita serba salah di situ aja. Kita diam-diam nggak meminta lagi. Gitu. Mau dibayar itu urusan mereka. Ini gitu Pak. Akhirnya silaturahmi itu yang tadinya sama keluarga juga seperti itu Pak Ustaz. Kadang-kadang sama keluarga saya juga heran. Jadi satu keluarga ditanya utang kapan bayar. Udah 1 tahun 2 tahun nggak bayar. Memang utang nggak dibayar, memang ini nggak dibayar, nanti nggak dibayar lah. Saya kan adanya baik-baik, kenapa harus ada emosi? Kalau memang nggak ada ya kita saling ngerti gitu loh. Kan nggak lagi komunikasi, nggak lagi balas saling komentar. Akhirnya saya diam lebih baik. Mau mereka bilang apa, ya gitu Pak. Karena saya sebelum kerja di sini dulu bukannya saling mendendam, tapi di saat ibu saya dulunya mau hutang, kalau bukan hutang 1 bulan, dulu saya belum gajian, minta 1 minggu aja dipinjamin, nggak dikasih caranya saya. Dan akhirnya sekarang ya udah Pak Ustaz, saya biarin aja kayak gitu, mau bayar mau apa nggak saya ikhlas seperti itu Pak Ustaz. Ya silaturahminya aja udah nggak lagi saling menyapa, lebih baik saya diam atau gimana Ustaz menjadinya. Saya kan juga nggak mau banyak ngomong lagi gitu. Oke, ya, tanya jawab ya. Aja, yang gengge Pak sama nggak silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, berkaitan dengan misalnya tadi saudara atau yang berkaitan dengan yang pertama bukan saudara ya, yang pertama itu berkaitan dengan teman ngaji ya, kemudian terjadi perbedaan pendapat sehingga kemudian tidak terjadi kontak-kontakan lagi. Islam itu menghindari yang namanya adalah jidal ya. Kalau beda pendapat biasa ya. Beda pendapat kan biasa. Bahkan dari zaman Rasulullah, daripada sahabatnya Rasulullah masih ada pun para sahabat juga beda pendapat. Cuman yang ditekankan itu adalah bukan itunya, tapi adalah tidak terhubung lagi sehingga tidak menyapa. Ya. Kalau saran saya ya, kita menghindari debat tapi tetap saling menyapa gitu. Ngerti nggak? Jadi debatnya dihindari. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, dah langsung pergi gitu aja. Tapi tetap menyapa, ya, gitu aja. Jadi karena Rasulullah memerintahkan tebarkanlah salam. Ya, tebarkanlah salam. Tapi yang jidalnya perdebatan karena tadi perbedaan pendapat soalnya mungkin ya yang satu nggak mau ngalah, yang satu nggak mau ngalah. Ya kita nggak tahu juga siapa yang benar. Ada wasit di situ. Ya, mungkin dalam pandangan dia benar. Dalam pandangan kita, ya kita yang mungkin yang mayoritas mungkin benar. Ya, atau mungkin dia sebetulnya ngerasa salah, tapi nggak mau ngerasa salah gitu. Ada kan yang tipe kayak gitu.
Ya wis, mau gimana? Alangkah lebih baik kalau kita ya tidak mempertajam yang perbedaan-perbedaan itu sehingga menyebabkan bukannya persatuan tapi itu adalah tercerai-berai ya. Nah, masalahnya gak usah terlalu berlalu-lalu ya. Ya wes masing-masing tapi tetap menyebarkan salam ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Gak usah ngebahas-bahas materi itu, nanti lama-lama itu nanti hilang sendiri. Allahu a'lam bishawab ya Bu ya. Itu yang pertama. Kedua, nah ini berkaitan keluarga. Biasanya termasuk kepada keluarga memang alangkah lebih baik ini sih, kalau saran saya itulah, biasanya utang itu jadi hubungan keluarganya jadi putus ya, itu gara-gara hutang ya. Itulah makanya bahayanya hutang itu. Kalau bisa walaupun saudara tapi inilah ya diamankan ya, apalagi nanti kalau udah terus ini bahkan kalau cari amannya jangan berutang sama saudara gitu, lebih baik sama orang lain daripada saudara. Itu ya saran saya ya. Iya Pak Ustadz. Tapi kan udah terjadi ya. Dan terjadi itu udah bagus ya. Ketika udah ditanya sekali dua kali nggak mau jawab, ya wes kita diemin aja dulu, nanti sadar sendiri ya. Selama uang kita tidak terlalu butuh ya, tidak terlalu butuh, nanti mungkin sadar sendiri, doain aja lah ya. Begitu aja sih ya. Semoga ini, makanya repotnya jangan sampai kalau saudara itu ya kayak gitulah, terjadi kayak gitu ya. Ya Allah, saya juga heran, kirain di film aja kayak gitu. Iya. Bawang merah bawang putih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini, kakak saya itu kan mau menjual rumah dari Ibu Ima dari Solo, Pak. Nah, Oke. Mau tanya gini, kakak saya kan mau menjual rumah, udah ditawarin 2 tahun lebih, tapi kan nggak laku-laku gitu loh Pak. Terus kalau di Terawang sama orang pinter itu katanya rumah itu ada penghuninya begitu. Terus seandainya nggak boleh percaya. seandainya itu terus kan seandainya katanya biar laku rumah itu harus dikasih apa gitu di pojok-pojokan begitu, itu termasuk syirik apa enggak, boleh apa enggak gitu loh Pak katanya. Nggak boleh, nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Membenarkan, mempercayai kahin ya, itu udah kemasuk syirikan. Membenarkan saja, mengaminkan, yaitu udah kesyirikan ya. Yaitu walaupun istilahnya orang pintar, tapi sebenarnya itu adalah kahin, dukun ya. Walaupun dia bajunya pakai jubah, gamis, hati-hati ya sekarang ya, baca mulai pakai Al-Fatihah, hati-hati ya. Apalagi ini dikasih sangat kuat, kalau dia nyuruh di tiap-tiap pojok kemudian digali kasih ini, itu dukun asli itu. Walaupun pakai bajunya kiai, pakai baju sorban, pakai peci sekalipun, pakai tasbih ya, itu kesyirikan. Karena kalau yang udah pada ceklek itu kan mau ceklek terus katanya mau, terus di rumah itu kan mereka datang itu pada bengong gitu, terus mereka pulang katanya nggak jadi kayak gitu terus, setiap ceklek itu begitu Pak, makanya apa harus begitu? Enggak, jangan, bukan harus, bukan pilihan. Bukan pilihan mau ikut atau enggak, dia enggak boleh ngikut. Itu kesyirikan. Tidak disarankan. Ibu alangkah lebih baik ibu baca Al-Quran, terutama baca suratul Fatihah sama suratul Baqarah. Nah itu cukup.
Ya, Al-Fatihah sama Al-Baqarah ya. rumah itu ngaji aja di dalam. Setan itu keluar nanti. Kalau di rumah itu dibacakan Al-Quran. Justru kalau ditambah ditanam ini, tanam raja setiap itu itu bukan orang pinter, itu orang bodoh, itu malah ngundang setan masuk. Gimana? Ya. Maka kalau ada rumahnya panas, rumahnya sering cekcok, rumahnya sering berantem, salah satu alasannya adalah rumahnya itu ketika dibangun ya ditanam banyak wajah di pojok-pojoknya atau di dinding pintu kan jendela, ya. Itu kan gini Pak, dulu belinya kan perumahan, jadi mbakku datang ke situ kan udah jadi rumah, jadi penghuninya itu lebih dulu di situ, jadi katanya dia nggak mau pindah dari situ kayak gitu loh Pak. Jadi mbak saya yang pengen dijual aja, nggak mau ngusir itu gitu, tapi kok nggak laku-laku karena katanya ada itunya, pada nggak mau kayak gitu Ustaz. Itu Jangan, bener jangan. apa enggak? Iya nggak benar itu, Nggak kan? nggak benar. Hmm. Nah, Hmm. akidah yang benar itu nggak boleh kayak gitu. Ya, akidah yang selamat itu dia ya kita percaya sama yang gaib ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya sama yang gaib. Ya, malaikat itu ada, setan itu ada. Hantu nggak ada. Kayak misalnya jelangkung, apa namanya itu, Kuyang, Pak. pocong, Kuyang, Pak Ustadz. Nggak benar. nggak benar, nggak benar itu. Oh, berarti bohong. Jelangkung, iya jelangkung, pocong, apalagi nama-nama setan Indonesia. Sebutin nama-nama hantu. Kuntilanak. Kuntilanak, gendruwo, apalagi tuyul. Sendal bolong gitu. Apalagi zaman tahun 2000-an ada namanya ini apa, kolor ijo 2000-an. Dulu nggak ada itu. Tahun 2000-an muncul namanya kolor hijau, apalagi ya, nggak bener itu 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 kan yang mempopulerkan itu kan TV, sinetron, ya nggak ada yang kayak gitu, ya. Setan ada, ya, tapi hantu itu nggak ada. Bedakan setan sama hantu. Jin itu ada, hantu nggak ada. Yang ada Bedanya adalah setan sama hantu menghantui. apa Pak itu? Hah? Bedanya setan sama itu hantu adalah apa? golongan. Setan itu golongan yang ingkar kepada Allah. Dalam Quran dikatakan, wa ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatin minal jinni wal ins. Dijadikan setiap nabi dan para pengikutnya itu ada musuh, yaitu adalah syayatin, setan, dari kalangan jin dan manusia dan minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Jadi setan itu adalah golongan. Dia golongan, bukan makhluk tertentu, bukan, dia golongan. Ya, golongan yang ingkar dari golongan manusia dan jin. Kalau dari golongan jin berarti iblis dan setan-setan jahat, ya, jin-jin jahat. Kalau dari golongan manusia kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Netanyahu, Donald Trump, nah itu setan juga. Nah, hantu itu gini, hantu itu dari kata kerja sebetulnya, menghantui. Ya, menghantui itu dari gini, setan itu, jin itu ngambil pola pikir kalian. Ya, dia merasuk ke dalam manusia, kemudian ini takutnya sama apa? Oh, dia sering nonton jelangkung, dia sering nonton pocong, maka Susternya diambil Pak pikiran Ustadz. itu, bisa dengar ya? Iya, Dia bisa. ambil pikiran orang itu, kemudian disuruhkan seperti dia yang mau pikirannya. Ngerti nggak?
Setan, jin, ya daripada bingung, jin ngebaca pikiran kita. Oh, orang ini sering nonton film jelangkung, orang ini sering nonton film pocong, sendul bolong. Pikirannya kemudian diambil sama setan itu, kemudian diproyeksikan, dibuatlah ketakutan kayak gitu, jadilah kayak gitu. Ketakutan muncul nggak? Enggak. Cuma dibuat ketakutan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, memberikan rasa was-was kepada manusia. Dalam bentuk apa yang ditakuti? Itu tergantung apa yang kita tonton. Makanya kok setan itu beda-beda satu negara dengan negara lain. Ya enggak? Beda nggak? Beda. Taiwan juga vampir. Taiwan, Jepang. Setannya Taiwan, setannya kok aneh, hantunya Taiwan kok bisa beda sama hantu Indonesia, hantunya Mesir sama hantunya Eropa, beda-beda bentuk hantunya, ya enggak? Berarti hantunya beda-beda dong? Enggak, bukan karena hantunya beda-beda, karena tontonan itu kemudian jinnya itu mengambil pikiran itu kemudian dijadikan seperti itu yang disebut menghantui. Kalau hantu sendiri nggak ada. Bentuknya ini nggak ada. Ada yang namanya jin itu ada, Bu. Jin itu ada. Tapi tahu nggak siapa orang yang paling berhak untuk menceritakan seperti apa bentuk jin? Siapa, ayo? Siapa? Ini pertanyaan ya. Siapa orang yang paling berhak menceritakan seperti apa bentuk jin itu? Siapa? Harusnya tahu jawabannya. Enggak tahu, Ustaz. Orang yang paling berhak menceritakan seperti apa bentuk jin itu Nabi Muhammad SAW. Ya nggak? Betul nggak? Nabi Muhammad, Pak Ustaz. Iya. Orang yang paling berhak untuk menceritakan itu, oh bentuk jin itu kayak gini. Tapi ada nggak satu dalil pun Rasulullah menceritakan bentuk jin itu kayak gini, kayak gini? Nggak ada loh. Nggak ketemu loh. Oh rambutnya panjang, punggungnya bolong, pakai baju warnanya putih. Kalau dia jalan loncat-loncat, ada kayak gitu dalil? Nggak pernah ketemu. Nggak ada. Rasulullah cuma bilang begini aja. Misalnya gini, terkait dengan menyelamatkan anak-anak itu ya. Masukkanlah anak-anak kalian ketika maghrib dan boleh melepaskan mereka setelah isya, karena ketika itu setan-setan menunjukkan tanduk-tanduknya. Oh berarti salah satu sifatnya setan itu punya tanduk. Tapi nggak pernah dibilang oh setan itu tingginya sekian, ya bentuk ya dia punya ekor kayak setan merah, warnanya nggak pernah. Punya kolor warnanya badannya warnanya hijau, cuma pakai kolor. Ya, ada setan namanya tuyul. Oh, dia bentuknya kecil, kepalanya botak. Enggak pernah ada cerita. Ada pernah dengar hadis bentuk setan itu kayak gitu? Belum. Enggak akan pernah. Ya. Cerita lagi nih, kalau setannya Eropa pakai jubah, giginya tajam, menghisap darah, namanya Dracula. Enggak ada. Ya. Setannya Mesir pakai apa itu namanya setan Mesir itu? Macam film mesen kayak kue. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa ibu takut sama pocong, tuyul, gondoruo? Ya karena tontonannya ya itu. Ngerti nggak? Karena nontonnya itu, film horornya itu ya setan ngambil pikiran kita. Oh dijadikan, oh dia takutnya kayak gini. Ya jadi ini kayak gitu. Tuh. Nabi nggak pernah cerita. Padahal beliau itu orang yang paling berhak loh menceritakan alam gaib itu. Beliau yang paling berhak loh. Kita itu nggak berhak.
Karena yang tahu dunia beliau itu adalah individu yang Allah berikan kefahaman terkait dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Tapi nggak pernah cerita banyak. Paham ya? Sampai mana Ya, kita Bapak. ngebahas apa? Ya? Oh, yang ngebahas itu tadi ya, ngebahas apa tadi namanya, rumah ya, rumah. Iya, rumah Bapak. Jadi jangan percaya. Sampai lagi namanya orang pintar, nggak pintar dia itu. Kalau pintar dia tuh udah kaya. Dukun itu, ya kan? Ngapain ya buka jasa perdukunan? Kalau mau mah dia bikin aja sendiri, uang sendiri, cetak sendiri, ya kan namanya dukun. Tapi nggak pernah tuh dukun kaya, ya nggak? Bohong dong berarti dukun. Ya kak, logikanya kan gitu. Harusnya kalau dia punya ini ya udah, harusnya dukun itu kaya, tapi dukun nggak kaya juga. Ya karena kerjanya nipu. Ya, nah ibu nggak boleh percaya. Kalau ibu percaya sama dia, bodoh berarti. Ya. Iya, Bapak. Ya enggak? Ya, jangan percaya. Ngikutin aja aturan Islam. Apa aturan Islam? Kalau rumah kita diajiin, ngaji. Kalau rumah itu ngajiin, maka setan itu pergi. Setan itu paling takut sama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 5 surat itu. Ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Baqarah itu nggak dikuasain semuanya, awal, tengah, akhir. Ya, awal, tengah, akhir. 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 terakhir surat Al-Baqarah. Ya, lillahi ma fis samawati. Ya. Gitu ya. Sederhana itu lah Islam itu. Sederhana. Nggak ribet-ribet amat. Ya. Alasan kenapa nggak laku ya mungkin orang itu yang buat. Ya, sehingga nggak laku. Ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya, Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ustadz. Oke, ada yang lain? Cukup? Enggak? Udah malam? Iya, Udah. barokahnya. Ya. Ya, semoga aman ya. Walaupun takdir di sana ya. Kita akhirin baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yatina ma'afi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sifat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dan maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hayyin ya Allah saqarat ونجاة من النار والعفو عندها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا إن إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kami pilih wali-wali daya warhamma kama rabbil kibar
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian yang kita telah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Ya, semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, demikian keluarga kita. Demikian saya akhiri. Mohon maaf ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu. Ustaz, Mbah Nun, barokah pun Ustaz. Herakeun. Ya, kami